Langkah Corvo. Dia blunder. Oke teman-teman, jadi gue baru main catur nih di catur Rapid Chess 3 menitan. Ini salah satu game awal gue setelah lama gue nggak main catur, terus gue jadi suka lagi main catur beberapa minggu, mungkin 1-2 bulan terakhir inilah gue suka main catur di aplikasi online. Ini salah satu game yang gue mainin di rating sekitar 2100 sampai 2200. Ini gue analisis sedikit karena menurut gue ini gamenya cukup menarik. Gue memang awalnya banyak ada blundernya juga, musuhnya juga ada blundernya. Ya ini game kelas ringan lah, cuma menarik buat kita analisa. Oke, check this out. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang gue mau bahas partai yang sebenarnya cukup buruk, tapi mengingat ini baru awal-awal gue main catur lagi, harusnya dimaklumi lah ya. Ini bisa dibilang menangnya menang hoki, dan udah menang hoki pun banyak kesalahan di akhir-akhir yang harusnya bisa lebih cepat menang. Kita lihat ini gol di rating sekitar 2200 lawan rating 2170. Nah, langkah pertama dia C4, dia mau masuk ke variasi Inggris, England. Cuma guanya mau gua arahin ke King Indian Defense. Nah, dan dianya nurut nih, kita jadinya main King Indian Defense, eh kade. Nah, dia variasi Fianchetto, D6, gajah D2, kuda C6, ya, varian standar, E4, E5. Ya, nanti bisa main gajah G4. Kalau D5, kuda E7, nanti mainnya nyerang di set raja. Eh, Kalau dia ke sini, nggak bisa ke sini. Ntar mungkin kuda pergi ke sini biar pion bisa ke sini, kita nyerang ke set raja kalau dia ke sana. Cuma dia milih varian rokade. Nah, varian rokade ini eh, bisa gajah G4 atau makan. Gue milihnya langkah yang kurang bagus juga sebenarnya. Menteri E7 ini oke, tapi sebaiknya gajah G4 kalau menurut komputer juga. Nah, begitu gajah G5, gue ngelakuin kesalahan klasik yang kalau dulu sih gue nggak ngelakuin hal ini. Gue H6, blunder satu pion. Udah D5, balik, makan, makan, kena pion H6. Nah, kita jadinya kita tuker-tukeran dan kalah satu pion. Gue coba ngalihin menterinya ke sayap raja biar sayap raja gue nggak dibombardir walaupun kalah satu pion, sambil ngincar pion di B2. Tapi ya dianya tahu, terus dia nyerang dulu, balik, dia tahan, dia jaga. Di sini gue cukup bingung mau langkah apa. Gue coba tahan biar dia nggak gajah D4, biar dia nggak pion ke F4, makanya gue main gajah D4. Dia rajanya lari, gue balik lagi, gue tuker biar makin semakin dikit, dan nanti gue kalau dia makan makan gue main raja D7 terus benteng H8 biar mungkin ini malah bisa dia tempat gue nyerang, rencana sih gitu. Cuma dia enggak. Gue ke H7, sebenarnya bisa ke H8 juga, eh, biar masih bisa ngincer jalur ini, tapi gue milih ke H7 karena gue pengennya kalau dia balik, baliknya ke sini ya, bukan ke sini. Nah, raja maju, benteng bisa ke sini nih, ngincer pion ini. Nah, cuma dia H4.
Nah, gue coba iseng, siapa tahu dia F4, gajah E6, B3, nah gajah E5. Kalau dia F4, ini kemakan nih, dan dia nggak bisa makan ini karena kena pin. Dan dia melakukannya. Kesalahan yang sangat diinginkan. Balik, F5, ini juga langkahnya bagus. Walaupun pas satu perwira dia yang nyerang set raja. Gajah D7 lari, G4, ini juga dia semuanya kuat ya, semuanya dijaga, dan dia bisa majuin terus spionnya nanti. Nah, gue cegah langkah ini dengan F6. Kalau dia makan, menteri makan, serangan dia nggak seserem itu jadinya. Kita lihat ya, raja G1, dia balik biar gak dipin jalurnya. Nah, gue gajah C6, aktifin gajah ya ke jalur ini. Dan juga kalau kata komputer ada langkah benteng A5 buat alternatif, tapi gue lebih suka gajah C6. Benteng A1, nah gue makan. Ini sebenarnya kalau kata komputer langkah kesini lebih baik, dan mungkin nanti kita tumpuk buat nyerang di lajur ya. Tapi gue pengennya sih ngebuka set raja biar kita bisa nyerang. Lihat dia kali F5, nah raja F7 ini juga bagus set komputer. Nah di C5, nah ini menteri H5 kurang bagus, disakaninya benteng ke E5. Karena langkah ini nanti diserang sama gajah dan menteri harus balik lagi, bener aja kan, balik lagi gajah ke sana. Nah makan, soalnya sekarang menteri nggak bisa makan ini nih, soalnya H4-nya lemah. Ya menteri cuma bisa jaga salah satu, nggak bisa makan yang ini. Benteng G1, nah benteng E5, benteng G6, ini serangannya terlihat mengerikan. Nah ini DT gue tuh sebenarnya pengen gajah ke sini buat gajah keluar nih, bisa ke jalur ini. Tapi kalau ke sini nanti gajah bisa masuk sini, rajanya nggak aman. Jadi gue nunggu pionnya maju bawa gajah ke H6. Makanya gue benteng H8 dulu, begitu pion maju gajah H6. Nah menteri 2 ini juga kurang bagus. Petak ini jadinya kosong buat gajah, ini petak yang sangat ngeri. Dan juga kalau kata komputer harusnya benteng ke sini karena ini kan sayap apa, jalur kosong yang bisa buat serangan balik putih. Nah, dan ini juga ini cukup bagus, tapi kalau kata komputer ada pilihan lain benteng B8, jadi kuasain jalur kosong. Gue mau ke sana, sini, ya raja B2. Nah gue baru ke benteng B8, dan menurut gue lebih bagus kayak gini sih, ada ancaman ke B2. Nah dia raja H3, benteng tetap ke D2, menteri C4 skak, raja F8. Sebenarnya kalau kata komputer ada gajah D5 juga, ini lebih langkah paksaan, tapi gue ngerasa nggak, putih nggak punya counter play, jadi nggak perlu terlalu kombinasi lah mau ini, santai aja gajah F8. Nah ini putih salah, blunder, dan ini made in 4 ya kalau kata komputer, cuma gue nggak baca tuh made in 4 nya. Nah makan, gue kira di sini udah mati, ternyata gajah bisa dimakan. Oke, jadi kita nyampe di posisi yang penting banget nih teman-teman. Teman-teman harus perhatiin langkah-langkah selanjutnya, karena ini yang ngaruh banget ke hasil akhir permainan ini gitu. Dan memang harusnya di sini kalau teman-teman nanti pause videonya, ini ada soal juga nih. Kalau buat dijawab, dan sayangnya di gamenya gue nggak berhasil ngejawab. Untungnya musuhnya salah juga, jadi gue masih bisa tetap menang. Nah ini tuh ini posisi yang bagus. Ini ada soal dua langkah mati. Di gamenya gue nggak kebaca, tapi harusnya Kaja tuh mati di sini dengan cara benteng makan ini. Kalau pion makan, nanti makan F3 dan checkmate gitu. Nah kita langkahin aja harus segini. Ini ada pilihan dua. Kalau dimakan dimakan, dan kalau rajanya lari, sakmatnya di sini. Sangat cantik. Cuma saya memilih menteri H4. Nah ini harusnya juga ditutup. Kalau ditutup
hitam malah bisa jadi berimbang lagi permainannya, malah bisa kalah mungkin dengan counter play-nya putih. Dia blunder, saya serang serang. Nah, di sini pun ada langkah yang lebih baik, yaitu benteng H4. Cuma karena ini waktunya tinggal sama-sama tinggal beberapa detik, di bawah 20 detik loh, makanya sama-sama main cepat aja yang kelihatan. Nah, ini juga harusnya masih bisa benteng benteng sini nih, masih skakmat. Dia matinya indah nih, kalau ditutup skaknya ke sini, ditutup skaknya ke sini, dia nggak ada petak lari sama sekali, ditutup dan mati. Jadinya tadi langkahnya gajah makan pion, benteng G8 skak lari, benteng skak lari lagi ke sini. Nah, ini juga dia langkahnya salah, dan saya juga kurang bagus, bisa tadi. Nah, pas di sini bisa benteng H4, tapi ini waktunya udah singkat, jadi kita cari yang pasti-pasti. Nah, ini harusnya benteng dimakan bulat-bulat, tinggal dimakan, nggak gue makan. Benteng H4, raja D5, skak makan ya, dan waktu putih habis. Ini sama-sama waktu tinggal tinggal sisa beberapa detik, makanya langkahnya kurang akurat di akhir-akhir. Oke, jadi tadi game yang cukup menarik lah. Walaupun memang gue ngerasa masih banyak kesalahan dari kedua belah pihak, sangat banyak malah, yang membuat gamenya bisa dibilang kelasnya kelas kelas ringan lah ya gamenya. Cuma ini menarik, kenapa gue mau ngeliatin game yang tadi? Karena tadi gue mainin game itu di salah satu aplikasi yang ada di internet buat catur online ya, dan maksudnya di aplikasi itu pun kita bisa mainin gamenya, sama kita bisa langsung ngebahas langsung, dan mulai memperbaiki cara bermain kita dari situ. Jadi salah satu cara paling cepat buat belajar catur itu memang kita setelah main kita bahas juga, dan kita cari variasi-variasi, kita cari langkah-langkah yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, contohnya tadi dari yang gue udah mainin, gue bisa nemuin nih, buat variasi openingnya ada langkah-langkah yang lebih baik, dan repertoire opening gue juga bisa lebih dirapihin lagi. Kayak tadi ada langkah menteri 7 yang kurang tepat, bisa diganti dengan gajah D4 atau kali D4 misalnya. Nah, eh, ini salah satu cara paling cepat lah bisa dibilang, untuk kalau teman-teman yang udah lama gak main catur kayak gua, pengen ngebalikin nih kemampuan yang lama atau pengen improving gitu. Jadi ada banyak cara, tapi menggunakan cara ini yaitu kita main di waktu yang kalau bisa nggak yang sangat singkat, yang 1 menit, ya 3 sampai 5 menit sebenarnya kurang bagus juga, tapi it's okay, apalagi kalau kita mau mempertajam taktis, kemampuan taktis hitungan cepat, sama misalnya mau merapikan repertoire opening. Ya overall, ya teman-teman, nanti kita terus belajar bareng lagi di channel ini, sama mungkin ada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.